Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat M51 Sapa, kembali bersama dengan kami untuk ulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Mandalika, sebabkan banjir jalan akses Bandara Lombok sirkuit Mandalika dibongkar oleh warga. Akses jalan dari Bandara Internasional Lombok NTB menuju sirkuit Mandalika dibongkar oleh warga. Warga membongkar jalan yang berada di ruas Awang, Kuta Lombok Tengah. Pakar telematika Roy Suryo juga menemukan informasi kejadian ini yang dilatar belakangi kekecewaan warga setempat atas pembangunan infrastruktur yang diduga tidak melalui analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pasalnya, dia juga mengatakan warga terpaksa membongkar jalan tersebut lantaran terdampak karena rumahnya kebanjiran saat hujan menerjang. Menurut Roy Suryo lagi, seharusnya seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan sirkuit Mandalika untuk dijaga, mengingat baru saja dipakai untuk ajang penutupan World Superbike dan rencananya akan dipakai untuk gelaran olahraga internasional lainnya. Seharusnya jangan sampai ada kejadian konyol gara-gara konstruksi abal-abal, begitu ujar Roy Suryo. Terkait kejadian pembongkaran jalan tersebut, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional NTB Reza Setiawan memastikan jalan tersebut yang memakan biaya hingga 814 miliar rupiah memang membanjiri pemukiman warga. Dia juga mengatakan air hujan terus mengalir ke pemukiman warga sekitar hingga menyebabkan banjir, sehingga warga berinisiatif membongkar jalan tersebut hingga membentuk lubang yang cukup dalam. Begitu paparnya. Genangan di Mandalika adalah tanda proyek hanya kejar tayang dan asal bawa senang. Genangan air hujan di sejumlah titik di sekitaran area sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 20 November kemarin menunjukkan bahwa proyek infrastruktur tersebut hanyalah kejar tayang dan juga ABS atau asal bawa senang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam juga mengatakan peristiwa dari genangan air itu di area sirkuit Mandalika harus menjadi perhatian serius karena sirkuit masih terbilang sangat baru. Maka sudah dapat dipastikan ada kesalahan penataan bangunan maupun drainase yang kurang diperhatikan sebelumnya, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL Minggu 21 November. Menurut Saiful, kejadian tersebut memalukan karena tidak seperti yang dihebohkan selama ini bahwa pembangunan sirkuit Mandalika merupakan prestasi. Apalagi sudah ada biaya hingga 85 miliar rupiah untuk pengerjaan anti banjir di Mandalika. Perencanaannya seperti kacau. Betapa tidak, di situ tampak terlihat drainasenya tidak berjalan dengan baik. Terbukti masih terdapat genangan, sampai-sampai bule turun tangan untuk mengatasi. Saiful kembali mengatakan bahwa peristiwa tersebut sangat memalukan karena dianggap bertaraf internasional tapi tidak dipikirkan mengenai drainasenya. Bisa jadi hal tersebut oleh karena disebabkan kejar tayang dan yang penting asal bawa senang atau ABS, tanpa memikirkan hal juga vital yakni soal drainase yang baik. Jangan sampai sirkuit justru kebanjiran karena drainase yang buruk tersebut, pungkas Saiful. Baru saja diresmikan oleh Jokowi, sirkuit Mandalika malah tergenang air. Ternyata drainase belum optimal. Sirkuit Mandalika baru saja diresmikan Jokowi pada 12 November 2021 yang lalu. Beberapa titik di sirkuit Mandalika tergenang air setelah diguyur hujan deras dan juga angin kencang. Beberapa titik di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB tergenang air setelah diguyur hujan deras dan juga angin kencang. Padahal sirkuit itu menjadi sebuah lokasi digelarnya ajang WSBK Mandalika 2021 pada 19 sampai 21 November 2021. Genangan itu disebut karena fungsi drainase di lokasi belum optimal.
Hujan deras memang mengguyur kawasan Mandalika pada Sabtu 20 November sore hari. Akibatnya beberapa kawasan terendam air, seperti area penjemputan hingga di area pameran UMKM. Tidak parah, hanya perlu dibenahi sistem drainasenya saja di jalan-jalan penghubung antara stan juga di lokasi penjemputan. Kata Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Najamuddin Sabtu malam 20 November. Diakuinya ada penonton yang mengeluhkan genangan air di lokasi acara itu setelah hujan reda. Hal tersebut akan menjadi atensi untuk dilakukan evaluasi. Ya, mungkin dikeluhkan penonton jalan-jalan dari lokasi penjemputan ke grandstand, beberapa titik ada genangan. Ya, namanya juga daerah baru, saya ikut kita ini IO dan juga ITDC harus membenahi. Dari kenyamanan penonton menuju grandstand, lokasi menontonnya masing-masing sesuai tiket. Begitu ucapnya. Meski lokasi sempat tergenang, Najamuddin menilai sistem drainase yang ada di kawasan Mandalika, terutama di dalam area sirkuit, terbilang cukup cepat menyerap air banjir. Teruji memang lintasan sirkuit sudah 2 kali hujan lebat sebelumnya, dan hari ini saya lihat cepat sekali drainasenya kering. Sementara itu, akibat hujan lebat dan juga angin kencang itu, race 1 secara resmi dibatalkan. Race juga akan kembali dilanjutkan pada hari Minggu 21 November besok. Pembatalan race pada sore hari akan dilanjutkan hari Ahad besok disebabkan jarak pandang yang sangat pendek karena derasnya air hujan. Begitu imbuhnya. Hujan deras membuat gelaran WSBK Mandalika 2021 berjalan kurang lancar. Bahkan ada area dalam sirkuit yang tergenang air. Dari pantauan melalui Detik Sport pada Sabtu 20 November kemarin, sore waktu Indonesia Tengah, sisi dalam sirkuit yang tergenang di dekat main stage untuk hiburan para penonton. Saat hujan deras, tunnel untuk menuju ke grandstand dari salah satu pintu masuk sirkuit juga tergenang air. Sementara di trek sirkuit pun aman. Curah hujan yang tinggi membuat kondisi area sirkuit menjadi becek. Karena sebagian besar masih berupa tanah, genangan pun tidak terelakkan. Bahkan listrik di area bazar makanan sampai harus dimatikan untuk keamanan. Beberapa deretan banner juga rubuh karena tiupan angin kencang. Karena hujan deras itu, race 1 WSBK Mandalika 2021 juga sampai harus ditunda. Race Director menilai jarak pandang di trek terbatas hingga bisa membahayakan para rider. Race 1 WSBK hari ini ditunda, balapan akan menggantikan Super Pole 1 pada pukul 11 siang waktu setempat, Race 2 akan tetap digelar pada pukul 3 sore waktu setempat. Kata pernyataan resmi dari WSBK.